Bapak Ibu, antara laki-laki pria dengan wanita, urusan etos kerja memang Allah takdirkan berbeda, tidak sama. Kewajiban laki-laki itu mencari nafkah, hukumnya wajib. Tapi perempuan wajib cari nafkah apa tidak? Tidak. Kalau ada istri memberikan sesuatu materi kepada suaminya, itu bukan nafkah, itu namanya hadiah. Apa bu? Tidak wajib. Tapi laki-laki ini wajib. Maka kalau ada seorang laki-laki badannya sehat, tidak ada yang sakit, kolesterol normal, asam urat tidak sakit, tapi dia nganggur, tahu nganggur, nggak kerja, di rumah saja, santai, malas-malasan, kira-kira suami ini dapat pahala apa dosa? Dosa. Karena mencari nafkah bagi suami itu hukumnya wajib. Tapi perempuan badan sehat, tidak ada yang sakit, di rumah saja, ngurus suami, ngurus anak-anak, dosa apa pahala? Itu beda ya. Padahal yang diurus di rumah mungkin hanya 3 tempat: dapur, sumur, dapur, sumur. Yang paling nikmat ibu urus yang mana? Ustaz, urusannya cuma dapur, sumur, kasur, tapi hanya menguruskan 3 tempat sudah tepat. Itu beda ya? Maka kita laki-laki ketika bekerja mendapatkan pahala. Perempuan ketika dia keluar rumah bekerja, bisnis, usaha, maka dia mendapatkan pahalanya istihad. Wanita yang di rumah saja pahalanya jihad, tapi wanita yang keluar rumah bekerja pahalanya ijtihad. Dengan catatan satu syaratnya harus atas izin suami. Oke. Maka ketika kita bekerja harus punya tujuan. Tujuannya harus jelas. Saya jauh-jauh dari Jakarta ke Padang Panjang, tujuannya bersafari dakwah. Kita bekerja mencari nafkah, harus kita tentukan dulu ultimate goalnya apa, tujuan akhirnya apa. Maka Allah sampaikan bahwa tujuan setiap kita mencari nafkah itu adalah lillahi. Bapak Ibu ingat nggak dalam doa iftitah ada satu kalimat yang kita baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ingat, ini masih sering ada yang salah pada kalimat wa mahyaya, mim ha ya alif ya, wa mahyaya. Karena masih sering banyak yang baca sudah keras salah. Inna sholati wa nusuki wa mayahya. Ya tangga saya, jangan diajak-ajak. Ini wa mahyaya. Coba kita sedikit bedah artinya. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, semua ibadahku, wa mahyaya, semua aspek kehidupanku, wa mamati, sampai nanti aku mati. Tujuannya apa? Lillahi. Jelas kan? Makanya kenapa kita tidak sadar setiap sholat itu kita mengasah niat. Sholat subuh, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbil qiblati adaan lillahi. Kalimatnya sama. Zuhur, usolli fardhu zuhri arba'an raka'atin
fil qiblati adaan lillahi, semuanya pakai lillahi ta'ala. Mau puasa habis tarawih kita niat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Oke. Lalu apa tahapan lillahi ta'ala supaya tidak bias, supaya kerja kita jelas? Maka tujuan kita hidup bekerja ada 3: senang, bahagia, berkah. Apa bu? Senang, bahagia, ulang 1, 2, 3. Rumusnya, orang senang belum tentu bahagia, orang bahagia belum tentu bukan senang lagi, berkah. Kenapa balik lagi ke sana? Ulang, senang belum tentu bahagia, belum tentu berkah. Tapi orang yang hidup yang berkah pasti bahagia dan senang. Senang itu apa? Dunia. Ibu kalau kerja cuma pengen cari dunia, silahkan, tidak ada yang melarang. Tapi ingat, dunia itu sementara. Apa yang kita makan, seenak dan selezat apapun pasti kita keluarkan, betul? Pakaian seragam apapun, polisi, TNI, dokter dan lain sebagainya, apa yang kita kenakan pasti suatu saat kita tanggalkan. Mana itu titel, mana itu pangkat yang ada di atas pundak. Bintang 1, bintang 2, kalau jenderal bintang berapa? Bintang 4, ada yang bintang 7. Itu obat panggil. Apa yang kita pakai selesai, ujung-ujungnya kita pakai kain kafan. Ibu kalau kerja cuma cari duit, habis bu, nggak dibawa mati duit ibu. Tapi harus dicari. Senang itu ukurannya dunia. Kan duit bukan segalanya, tapi segalanya harus pakai duit. Setuju nggak? Ibu beli kerudungan pakai apa? Beli pulsa pakai apa? Isi kuota pakai apa? Isi bensin pakai apa? Makan pakai apa? Nasi. Kenapa makan pakai duit? Semua pakai duit. Ada fulus, nggak ada fulus, mampus. Harus punya duit, tapi bukan tujuan. Yang repot itu ketika kerja tujuannya cari fulus, selesai. Yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Itulah dunia. Nih contoh dunia. Senang. Ibu lebih senang mana sama suami dikasih uang 50.000 apa 500.000? Nah, biasa aja ya. 50 apa 500? Ibu lebih suka dikasih 500 apa 5 juta? Itulah senang. Bapak Ibu yang berbahagia, sampai kemana nih? Bahagia, ini suara saya habis. Maka bahagia bahasa Arabnya adalah al-hasanah. Apa bu? Al-hasanah. Maka ada doa yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah itu batuk semuanya. Bahagia itu adalah bersyukur. Ibu lebih senang mana? Dibelikan motor atau mobil? Motor bahasa sini apa? Honda. Walaupun mereknya Yamaha. Yamaha bilangnya Kawasaki, Suzuki. Keras kepala ya. Kalau mobil apa mobil bu? Honda. Sepeda? Saya pernah dengar kereta terbang.
semakin mahal Hondanya semakin senang, betul ya? Tapi ingat, orang senang belum tentu bahagia. Orang bahagia itu ketika senangnya dia bersyukur. Suaminya naik mobil kerja, alhamdulillah. Suaminya naik Honda, alhamdulillah. Suami saya kerja naik kereta, Pak Ustaz, naik sepeda, alhamdulillah. Jangan melihat yang suaminya naik motor, stres. Asam urat sembuh, kolesterol naik. Suami saya naik sepeda, Ustaz, alhamdulillah. Hitung-hitung olahraga, rumah di Padang Panjang, kerja di Aceh, Ustaz. 3 hari mati suaminya. Bahagia itu syaratnya bersyukur. Bahagia tidak bisa dilihat dari posisi. Belum tentu atasan lebih bahagia dari bawah. Kalau senang pasti lebih senang atasan, karena ukurannya materi, ukurannya uang. Tapi bahagia bukan materi, bahagia ukurannya hati. Maka ibu punya mobil mewah, kalau mau bahagia jangan taruh di hati, nanti akan sering sakit hati. Mobil mewah jangan taruh di hati, taruhnya di garasi. Ibu punya suami ganteng, soleh, baik, jangan taruh di hati, nanti sering sakit hati. Maka suami ibu yang ganteng taruhnya di garasi. Dunia jangan taruh di hati, akan sering sakit hati pasti. Itulah bahagia, Pak. Yang susah itu bahagia. Makanya kan yang kita minta bukan senang sama Allah, tapi bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ustaz, bagaimana supaya di rumah tangga ini kita bahagia? Melihat banyak kasus yang terjadi. Gampang, kalau mau bahagia bahasa Arabnya sakinah, artinya tenang, damai. Rumusnya kata Rasul cuma satu: istri hormati suami, suami muliakan istri. Apa? Istri hormati suami, suami muliakan. Kita, Pak, suami yang sudah pengantin lama ini, Pak, kalau berhadapan dengan makhluk yang satu ini, Pak, menurut saya kita lebih banyak mengalah saja, Pak. Kalau kita tahu teorinya, Pak, memang wanita, perempuan itu Allah ciptakan settingannya beda dengan laki-laki. Ibu suka lihat kajian Dr. Aisyah Dahlan di YouTube. Kita laki-laki, Pak, sehari semalam itu hanya mampu mengeluarkan kata-kata 7.000 kata saja, laki-laki. Jadi ibu mohon dimaklumi kalau suami sampai di rumah jam 9 malam, dia lebih banyak diam, merenung, lihat YouTube, nonton TV, atau tidur, atau ngopi, karena kata-katanya sudah habis. Jadi salah ibu kalau ibu suami baru sampai rumah ibu curhat. Saya yakin itu suami jawabannya satu, karena kata-katanya sudah habis. Tapi ini, Pak, makhluk yang satu ini, Pak, Allah ciptakan sehari semalam mampu mengeluarkan kata-kata kurang lebih 26.000 kata, 3 kali lipat lebih. Jadi mereka ini ngejar setoran. Jam 9 kalau baru keluar 20.000 kata, itu malahnya panik, karena banyak kata-kata yang belum keluar. Dulu istri saya ada Sundanya, ada Minangnya. Oh, tahu sendiri Bu kalau perempuan. Saya ingat bahasa sini itu apa perempuan saya itu nanyinyi. Apa Bu? Ninyi. Nah, itulah. Dulu kalau dia cewek, saya lebih cantik, lebih cewek. Oh, ternyata salah menghadapi makhluk yang satu ini. Ini mah
dulu Pak, cara menghadapinya gampang, karena perempuan itu hanya ingin dimengerti dari hati. Betul. Makanya wanita Allah ciptakan perasaannya lembut, hatinya halus. Itulah kenapa wanita masuk dalam kategori makhluk halus. Iya. Istri ingin kita ikut marah, itu sama saja kita diskusi sama kuntil anak. Kalau dia marah, biarkan saja, Pak, itu teorinya. Nanti ada waktunya dia capek sendiri, baterainya habis, 2 jam dia masuk kamar, Bapak masuk kamar, coba pasti jadi maksud saya kalau mau bahagia Pak, kita harus tahu teori itu, kan semua ada ilmunya, betul nggak? Kalau tidak pakai ilmunya, kita nggak bisa apa-apa. Bapak belajar mobil, ada ilmunya, mana gas, mana rem, mana kopling. Bapak mau naik pesawat, nggak sembarangan orang, mesti ada sertifikatnya. Yang belajar motor, belajar mobil harus ada SIM, semua ada ilmunya. Menghadapi istri juga sama. Dan biasanya mohon maaf, perempuan itu beda dengan laki-laki. Kenapa? Coba lihat, laki-laki itu Pak, kalau nangis yang ditutup pasti matanya. Matanya ditutup kalau laki-laki nangis. Tapi perempuan ketika menangis yang ditutup apanya? Mulutnya. Karena ternyata kita tidak sadar dosa laki-laki itu banyaknya dari mata. Tapi perempuan dosanya paling banyak dari itu dia, dari mulutnya. Kalau tahu teorinya enak, laki-laki itu fitrahnya suka dengan perempuan, perempuan fitrahnya suka dengan perhiasan. Jadi menurut saya kalau ada istri kita cerewet, kita nggak usah pusing, nggak usah bingung lah. Suruh dandan yang rapi, ya pakai make up yang bagus, ajak ke pasar, masuk ke toko emas, beli emas, selesai. Betul nggak? Nah, itulah material. Maka saya usul kalau istri kita mau di rumah aja jadi wanita soleha, gampang, pakai kalung emas 2 kilo. Gelang kanan kiri sekilo, kaki sekilo. Saya yang jamin itu istri gak kemana-mana. Berat. Jadi bahagia itu gimana ya? Dibilang susah gampang, dibilang gampang susah. Makanya harus ada ilmunya. Oke, senang belum tentu bahagia. Orang yang bahagia itu orang yang menikmati hidup. Ciri-ciri orang yang bahagia, prinsip hidupnya hanya tiga I: jalani, nikmati, syukuri. Apa Bu? Jalani, nikmati, syukuri. Ingat, syukuri, jangan ditambahin M. Nah, jadi syukuri. Jalani, hidup yang sementara ini kan cuma sekali, betul nggak? Kalau bukan kita menjadi yang terbaik, khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang bermanfaat, lalu hidup kita untuk apa lagi? Ada satu pakar yang bilang khairun nas ahsanuhum khuluqan, sebaik-baiknya manusia itu yang akhlaknya paling mulia. Jadi ibu kalau mau bahagia, banyak-banyaklah bersyukur. Itu kuncinya. Jalani, nikmati, syukuri. Orang senang belum tentu bahagia, orang bahagia belum tentu apa Bu? Berkah. Sekarang kita kerja capek-capek tiap hari Pak, pergi pagi, pulang malam, harus banyak bersyukur supaya bahagia. Tapi jangan kelamaan cuma bahagia, harus berkah. Berkah itu rumusnya bagaimana? Orang yang berkah itu ketika dia senang, senangnya tidak sendiri. Dia ingin menyenangkan banyak orang-orang di sekitarnya. Orang berkah ketika bahagia, bahagianya juga tidak sendiri. Dia ingin membahagiakan orang lain supaya bersyukur. Itu bedanya berkah. Maka dalam bahasa Indonesia kalau kita dikasih sesuatu bilangnya apa? Terima kasih.
Terima kasih itu yang namanya orang tua kita, nenek moyang kita. Terima kasih. Kalau habis menerima, jangan lupa kasih. Terima kasih. Ibu belum pernah kan dikasih hadiah bilang terima simpen ya? Enggak. Terima kasih. Saya dengan almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, saya banyak belajar dari beliau. Beliau itu yang ngajarin saya untuk banyak-banyak terima kasih. Uang semakin kita hitung, Pak, semakin takut kehilangan. Betul. Saya pernah, Pak, seharian saya coba pakai metode hitung-hitungan akuntansi otomatis ekonomi. Berapa pengeluaran saya dalam sehari? Parkir catat 5.000, kasih sedekah 10.000 catat, masuk toilet 1.000 catat semua. Malam susah tidur karena nyari ini uang yang 1.000 kemana ini ya? Saya tanya Bang Cik, almarhum bos, karena udah dekat, kenapa ya semakin kita hitung semakin susah? Caranya salah. Dulu pakai caranya Allah, jangan pakai caranya manusia. Pakai cara kun fayakunnya Allah. Maksudnya uang hari ini lu sedekahin, yang ada di dompet sedekahin, nggak usah hitung. Saksikan keajaibannya. Besok Allah datangkan rezeki dari yang tidak pernah diduga-duga. Saya tes benar, itu uang di dompet saya ada yang 2.000 bayar lagi, ada yang 50 udah. Ada saudara, oh dia lagi perlu kasih, tidur nyenyak, pagi-pagi sudah ada yang bawain rezeki. Itulah yang Allah sampaikan, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ibu yang selama ini punya masalah rumah tangga gak selesai-selesai, sakit badan gak sembuh-sembuh, kok kayaknya hidup sudah banyak Allah titipkan tapi gak pernah cukup. Satu, sedekahnya kurang ikhlas, sedekahnya kurang. Sedekah kalau gak ikhlas sakit hati, Bu. Benar. Ustaz, saya mau sedekah Honda ya. Honda saya 9 juta. Karena katanya nanti sebulan lagi saya dapat Auto Avanza. Harganya 120 juta. Sedekah Honda hari ini 9 juta, berharap nanti dapat Avanza 120 juta. 1 bulan berlalu, Auto tidak ada, Honda sudah dilepas. Tidak dapat apa-apa, sakit hati kan? Sakit hati. Oke. Ibu kan berharap dapat Avanza. Kita lihat, Avanza harganya 120 juta. Bisa jadi Allah ganti yang 120 juta itu tidak dalam bentuk Auto. Kita tidak sadar ginjal yang masih berfungsi sehat, bisa jadi Allah ganti dari sisi itu, bukan dari sisi materi lainnya. Jadi tidak ada sedekah yang sia-sia. Sayangnya kita ini sedekah masih sering mengharap dunia. Ketika dunia tidak dapat, sakit hati. Contoh, ada anak santri pulang ke pesantren habis liburan, Pak. Kata bapaknya gini, nak, titip ini ada singkong. Singkong apa orang Minang bilang? Singkong apa? Pilu. Pelo. Aneh. Singkong, pelo. Kalau ubi? Oke, bahasa ini saja. Makan yang bodoh. Ada anak bawa singkong pulang ke pesantren, kata bapaknya, nak, titip singkong kasih ke Pak Kiai. Sampai di rumah Pak Kiai ada singkong Pak Kiai dari bapak saya. Terima kasih. Dipanggillah istrinya Pak Kiai, Umi, ini ada santri bawa singkong. Kata Rasulullah, kalau ada yang ngasih hadiah, kita juga harus ngasih hadiah. Coba
diajak kiai ke dapur, ada kambing. Apa orang sini bilang kambing? Hah? Kambing. Kambing. Kalau bebek itu kan bebek. Bumbu ya bebek. Ini kambing. Ada kambing di dapur. Oh ya sudah. Ada apa di dapur? Kambing. Ya sudah nak, ini kiai gak punya apa-apa, terima kasih singkongnya, ini kasih kambing ke bapak. Bayangin bahwa singkong dapat kambing. Pas lagi bawa kambing, teman santri punya, oh, itu enak ya. Dia bawa singkong dapat kambing, gimana saya bawa kerbau? Ya, apa gimana caranya supaya saya dapat kerbau ini? Oh, saya harus jangan bawa singkong ini. Saya harus bawa durian, tahu durian bu? Saya bawa durian, saya dapat kerbau. Lihat, yang pertama dengan yang kedua beda niat kan? Beda niat. Yang kedua bawa durian 2 karung. Pak Kiai ada durian 2 karung, Pak Kiai titipan. Dipanggillah istrinya, Umi coba lihat di dapur ada apa. Kalau ada yang kasih hadiah, kita kasih hadiah. Nah, di dapur ada singkong. Kata Pak Kiai, ya sudah bawa singkong apa adanya. Dia bawa durian dapatnya singkong. Yang pertama bawa singkong dapatnya ambil. Itu yang ikhlas dengan yang tidak ikhlas. Jadi saya cuma bilang, mari sama-sama kita luruskan niat kita. Prinsipnya orang yang berkah itu dalam hidupnya dia banyak sedekah. Rumusnya orang sedekah hidupnya berkah, orang pelit hidupnya sulit. Apa? Orang sedekah hidupnya berkah, orang pelit hidupnya. Maka pagi hari ini kami ingin mengajak Bapak Ibu semua, yuk sama-sama kita luruskan niat. Ustaz, saya mau sedekah Al-Quran, niatnya untuk orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Boleh, silakan Ibu. Tidak ada yang ditunggu oleh orang yang sudah wafat, orang-orang tercinta yang sudah meninggal dunia, kecuali pahala dari kebaikan-kebaikan kita yang masih hidup. Ustaz, saya mau sedekah Al-Quran. Boleh kami sedekah dengan uang tunai? Boleh. Bapak Ibu yang punya uang tunai silakan, boleh. Berapapun nilainya, namun izin nanti kami pandu supaya lebih tertib dan rapi. Berapa Ustaz nilai sedekah Al-Qurannya? Satu Al-Quran nilai sedekahnya 100.000 rupiah. Berapa Ibu? Dengan Ibu menyisihkan 100.000, Ibu mendapatkan sedekah satu Al-Quran dan tidak perlu repot lagi menghantarkan Al-Qurannya, biar itu menjadi kewajiban kami. Jadi nilai sedekah 100.000 satu Al-Quran sudah termasuk biaya pengiriman. Karena kami ini mengirimnya sudah sampai ke Papua. Saya langsung yang bawa ke Jayapura, 17.000 Al-Quran sudah kami serahkan di sana. Selama kurang lebih 3 tahun kami bersafari dakwah dari Sabang sampai Merauke. Ustaz, ini masih awal bulan, saya mau sedekah Al-Quran tapi belum ada rezekinya. Gimana caranya Bapak Ibu yang belum ada rezeki bisa bersedekah Quran dengan niat? Dengan apa Bu? Niat. Biar niatnya kami catat, niat yang tercatat itulah nanti yang mengundang munfayatunnya Allah. Niat yang sudah dicatat itulah nanti yang membuka pintu rezeki min haitsu la yahtasib, dari sisi-sisi yang tidak pernah kita duga. Jadi dengan niat saja Ibu. Terus Ustaz, kapan nanti saya transfer? Kapan ada rezekinya baru Ibu transfer? Niatnya izin kami catat dulu, karena niat yang tercatat itulah yang Allah tunggu. Mau seminggu lagi, 2 minggu lagi, 1 bulan, 2 bulan lagi Ibu ada rezekinya baru transfer, silahkan, tidak ada masalah. Cukup dengan apa Bu? Bapak niat. Ustaz, kami ada uang tunai tapi di rumah, boleh kami ambil dulu Ustaz? Boleh, silakan Ibu ambil, kami tunggu di sini. Ibu rumahnya di mana? Di Aceh Pak Ustaz.
Ibu nggak usah jauh-jauh ambil, ibu transfer ke rekening yayasan kami, rekening yang BSI Bank Syariah Indonesia. Sesuai dengan tema kita, kalau hidup tidak cuma ingin senang, tapi mau bahagia, tidak cuma ingin bahagia, tapi mau berkah, maka luruskan niat, cukup dengan niat ini. Yang mau nyicil boleh, silahkan ibu yang mau nyicil sedekah Quran, ibu niat, kami catat, padahal belum transfer. Besok kita mengalami hal yang sama seperti Mariska meninggal, niatnya sudah tercatat, walaupun belum tertunaikan kewajibannya, tapi yakinlah yang Allah tunggu itu adalah niat kita. Innamal a'malu binniyat. Ustaz, boleh kami patungan? Yang mau patungan boleh, silahkan. Saling patungan, saling support. Ada sekian rezekinya Ustaz, kami titip nanti kalau dicetak Al-Qur'annya. Insya Allah nanti yang berwakaf Al-Quran kami akan berikan sertifikat wakaf seperti ini. Sudah ada foto, tanda tangan dan nama jelas saya. Nanti bisa dibawa pulang. Oke, seperti apa arahannya, bagaimana panduan sempurnanya, Ustaz Ilham Maulana mewakili lembaga komunitas yang Indonesia mengaji. Beliau akan kembali berdiri, memandu dan mengarahkan Bapak Ibu yang ingin menitipkan rezeki untuk dicetak Al-Quran, Al-Quran yang disebarkan melalui lembaga kami. Kepada beliau kami persilakan. Syukur Tuhan Guru atas waktu yang sangat mulia ini. Izin ayah kita.